Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Marpu. Saya guru SMA Negeri 22 Jakarta, calon guru penggerak angkatan 9 tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempersembahkan aksi nyata saya pada modul 1.4 tentang budaya positif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas ridhonya pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk bersama-sama mengikuti kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Marpu MPD. Bapak Ibu, kita akan mengikuti kegiatan kita selama beberapa saat, namun sebelumnya izinkan saya untuk membacakan susunan acaranya. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat sambutan Kepala SMA Negeri 22 Jakarta, yang kelima pemberian materi budaya positif sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Marpu MPD, yang dilanjutkan dengan tanya jawab. Yang keenam adalah penutup. Baiklah Bapak Ibu, kita akan segera memulai kegiatan kita pada siang hari ini. Kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Marpu MPD bertempat di SMA Negeri 22 Jakarta pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023. Kita akan masuk ke acara pertama, yaitu pembukaan. Tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada pemeluk agama lain, kita akan membuka kegiatan kita dengan bacaan basmalah bersama sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita masuk ke acara yang kedua, yaitu doa yang akan disampaikan oleh Bapak. Acara yang kedua yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Muhabi SPD. Pada yang terhormat Bapak Muhabi, dipersilakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhabi SPD. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan acara yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Sondang, dipersilakan. Bapak, kami persilakan untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Tanah airku, marilah kita berseru. Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka. Indonesia, Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan penuh semangat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Darsono selaku Kepala Subbagian Tata Usaha SMA Negeri 22 Jakarta, Bapak Wakil, Bapak Matu selaku Wakil Akademik, Bapak Mardiani Wakil Kesiswaan, serta Bapak Slamet selaku Wakil Sarjana Prasarana, Bapak Ibu Guru, Guru BK, serta tenaga kependidikan SMA Negeri 22 Jakarta yang insya Allah hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu semua, pada kesempatan
kesempatan siang hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka kegiatan diseminasi, ya. Artinya pengimbasan terhadap apa program-program dan kegiatan-kegiatan apa yang sudah dilaksanakan oleh teman kita. Dalam hal ini adalah Pak Marpu. Oke, dalam hal ini dilaksanakan oleh Pak Marpu sebagai kelanjutan, ya, kegiatan dari diseminasi aksi nyata budaya positif yang masuk dalam modul 1.4, ya, dalam program calon guru penggerak. Kemudian yang berikutnya adalah diseminasi dari hasil pelatihan yang sudah dilaksanakan oleh Bu Yuyun, yaitu dalam platform Merdeka Mengajar atau PMK. Dari kedua diseminasi yang akan disampaikan oleh rekan kita ini, semoga nanti bisa mengimbas kepada diri kita masing-masing, dapat memberikan motivasi, baik itu dari Pak Marpu yang akan memaparkan mengenai budaya positif di setiap sekolah. Kita mulai akan menyadari budaya positif apa yang sudah kita miliki di SMA Negeri 22 Jakarta ini. Lalu kemudian budaya-budaya positif apa yang selayaknya ada tapi belum kita miliki di SMA Negeri 22 Jakarta ini, ya. Kemudian lagi dari Bu Yuyun nanti akan menyampaikan pengimbasannya kepada kita terkait pelatihan yang sudah dilaksanakan, yaitu mengenai platform Merdeka Mengajar. Nah, dengan ada pengimbasan ini, ya, mudah-mudahan akan memotivasi kita semua bahwa yang namanya pelaksanaan platform Merdeka Mengajar ini adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari, ya. Jadi cepat atau lambat, ya, semua pasti harus melaksanakan itu, karena apa yang dilaksanakan di sekolah itu akan terpantau secara nasional, akan terpampang, terbaca rapot yang kita laksanakan yang merupakan aktivitas kita sehari-hari. Kalau siswa per semester, kalau kita juga sama nanti, tapi akan diakumulasikan per tahun. Jadi baik buruknya rapot kita, sebaik apa kemarin kita melaksanakan survei lingkungan belajar, itu nanti akan dikorelasikan dengan pelaksanaan PMM yang ada di lingkungan SMA Negeri 22 Jakarta, ya. Selamat menikmati apa yang sudah disampaikan, mengambil segala sesuatu yang nanti akan bisa kita tularkan lalu kita praktekkan dalam pengimbasan kita terhadap siswa di proses KBM kita masing-masing. Demikian yang saya sampaikan, terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Bu Dwi selaku ketua acara. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yunita Zana SPD selaku Kepala SMA Negeri 22 Jakarta. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan ke acara berikutnya, yaitu acara inti materi budaya positif sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Marpu MPD. Kepada yang terhormat Bapak Marpu MPD, dipersilakan. Terima kasih Bu Dwi yang sudah memberikan waktu dan kesempatannya pada saya untuk hari ini memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Yang saya hormati kepada Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 22 Jakarta, Ibu Yunita Zana SPD. Yang saya hormati para wakil, Pak Iwan selaku wakil kesiswaan dan humas, dan Pak Slamet selaku wakil sarana prasarana serta administrasi, serta Bapak Ibu guru yang saya hormati, yang alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini masih tetap berada di ruangan ini dalam rangka mengikuti kegiatan implementasi diseminasi aksi nyata untuk budaya positif di sekolah kita. Izinkan saya berdiri, ya Bapak Ibu, mohon izin Ibu Kepala Sekolah. Bapak Ibu, kalau kita mendengar kata budaya positif, kira-kira yang ada di benak pikiran kita tentang apa sih kita membicarakan tentang budaya positif? Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan spesifikasinya. Ada yang tahu Bapak Ibu? Komunikasi yang positif, Kebiasaan positif, saat tegur sapa, baru
komunikasi yang baik di kelas dengan bahasa-bahasa yang positif, bahasa-bahasa yang mendukung, bukan bahasa yang menidakkan, tapi yang bahasa mendukung kepercayaan anak-anak di dalam proses belajar mengajar. Baik, terima kasih Bu Eden yang sudah memberikan sebuah pengertian tentang budaya positif. Mungkin ada yang Pak Mahfud, kebiasaan yang memang sudah dilakukan oleh warga sekolah, misalnya setiap hari Jumat dilaksanakan Jumat bersih. Kedua, piket yang dilaksanakan oleh masing-masing siswa setiap hari, itu juga kebiasaan yang menjadikan budaya yang positif. Mungkin banyak hal yang lain yang mungkin. Langsungkan tangan, monggo Bu Dandi. Budaya sikap dan perilakunya. Oke. Terima kasih Pak Mahfud. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk ketiga teman kita. Yang alhamdulillah pada prinsipnya jawaban dari ketiga teman kita itu benar semuanya. Dalam hal ini menumbuhkan semangat dan motivasi kepada peserta didik agar belajar lebih baik lagi, lebih kreatif dan lain sebagainya. Oke, baik, terima kasih. Kita berikan aplaus. Ya, pada prinsipnya bahwa budaya positif itu dibangun dalam rangka memberikan sebuah suasana yang nyaman kepada peserta didik kita dalam menjalani aktivitas pembelajaran yang ada di sekolah. Dia akan senang gitu ya, apa saja dia mau melakukannya gitu ya. Terima kasih. Nah, sekarang coba kita sama-sama untuk memahami seperti yang tadi disampaikan. Pada prinsipnya pendahuluan yang saya ambil dalam budaya positif ini saya ambil dari filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana dalam filosofi Ki Hajar Dewantara itu mengumpamakan sekolah ini sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk, air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Artinya menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, artinya begini Bapak Ibu. Pada saat bibit itu kita tanam, ya, maka kita pun harus atau sebaliknya kita nanam padi, maka kita memaksakan kepada anak didik kita agar dia bisa tumbuh menjadi jagung atau cabai. Itu tidak mungkin Bapak Ibu. Yang artinya pada prinsipnya seorang murid itu sudah punya menjaganya dari jamur-jamur atau gangguan-gangguan dari pertumbuhan bibit unggul kita, sehingga mereka bisa tumbuh dan menghasilkan sebuah hasil yang sangat kita harapkan seperti itu. Nah, ini yang harus kita tanamkan dalam benak kita, bahwa nah ini tolak ukur kita berharap seperti ini, bahwa kita mengharapkan agar siswa-siswa kita nantinya memiliki keyakinan kelas, dan keyakinan kelas inilah yang akan menghasilkan sebuah budaya positif yang ada di sekolah kita, di kelas-kelas anak murid kita nantinya seperti itu. Harapan saya dari hasil kegiatan ini, mudah-mudahan teman-teman bisa menerapkan budaya positif, ya, dan budaya positif ini bisa terwujud ya di sekolah kita, baik di lingkungan sekolah, di dalam sekolah, di luar maupun di lingkungan masyarakat. Agar prinsipnya bahwa budaya positif itu dibangun dalam rangka memberikan sebuah suasana yang nyaman kepada peserta didik kita dalam menjalani aktivitas pembelajaran yang ada di sekolah. Ini yang harus kita sedikit geser, kita sedikit rubah, ya, bahwa diharapkan di ilusi yang pertama ini kita tidak memaksakan diri kita sebagai pengontrol murid, tapi kita berikan kesempatan murid kita untuk ya berapresiasi. Apalagi dengan kurikulum merdeka, bahwa murid itu diberikan kebebasan dalam mengekspresikan ya minat bakatnya, ya, dan kita sebagai guru nggak bisa memaksakan sebagai kontrol, ya, yang artinya siswa itu harus
ya, melakukan apa yang kita inginkan. Nah, ini yang harus kita rubah paradigma yang pertama. Paradigma yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membangun rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Benar nggak Bapak Ibu? Ada murid kita salah nih, ya. Lalu kita kritik dan kita berharap kritikan yang kita masukkan ke anak didik kita yang salah itu akan membangun karakter anak gitu. Kira-kira benar nggak Bapak Ibu? Ilusi ini. Nah, artinya begini Bapak Ibu, kalau kita lihat dari ilusi yang kedua ini, bahwa kalau kita memberikan sebuah penekanan terhadap kesalahan anak, terkadang yang ada pada diri anak itu bukan berarti dia merasa ya dirinya menjadi lebih baik gitu ya. Terkadang apa yang kita kritik kadang kurang tepat dalam pengkritikan kita kepada siswa kita yang sedang bersalah pada saat itu. Sebaiknya gimana Bapak Ibu? Biar tidak menimbulkan ilusi yang salah, sebaiknya gimana? Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu? Dari Bu ini mungkin kira-kira gimana Bu ini? Minta masukan semuanya. Baik, mungkin bagaimana kita mencoba memahami dari sisi anak. Artinya apabila dia melakukan sesuatu hal yang menurut kita tidak sesuai di pandangan kita, maka kita minta kepada anak itu, apakah yang dia lakukan menurut pemikiran dia itu benar atau tidak. Bila benar, dia bisa menjelaskan alasannya. Bila salah, dia bisa menjelaskan alasannya. Sehingga pada akhirnya nanti terbangun komunikasi di mana kita sebagai guru tidak lagi memaksa dia mengikuti keinginan kita, tapi anak ini menemukan sendiri jawabannya. Apa baik dan tidak baiknya dari yang dia lakukan, sehingga anak ini bisa melakukan perubahan untuk dirinya sendiri yang menjadi suatu keyakinan dia untuk dia menjadi lebih baik. Itu saja Pak. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus terhadap Bu ini yang sudah membantu saya untuk memberikan jawaban bahwa yang tadi dikatakan bahwa belum tentu ya, kritikan yang kita berikan kepada anak yang bersalah, yang ada mereka akan berbalik kepada diri kita. Tadi yang terakhir bahwa ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa ya, memaksakan kehendak kita kepada murid kita. Kita anggap guru sebagai orang yang dewasa. Kadang kita merasa yang ada mereka akan berbalik kepada diri kita. Tadi yang dengan teori kontrol yang ada di dalam dunia pendidikan kita. Ya, nanti lebih jelasnya akan kita sampaikan. Nah, ini bagaimana kita membangun paradigma stimulus dari respon ke pendekatan teori kontrol yang kita harapkan, Bapak Ibu. Misalkan, ya, kebutuhan kita sama. Kita anggap kebutuhan kita sama. Benarkah di ruangan kita ini kita memiliki kebutuhan yang sama? Tidak. Maka teori kontrolnya adalah kebutuhan kita itu semuanya berbeda sesuai dengan apa yang kita alami. Ya, belum tentu kebutuhan saya dengan Bu EM sama, kebutuhan saya dengan Bu Eva sama. Belum tentu pada saat ini kebutuhan saya tidak sama dengan kebutuhan Bu EM, atau sebaliknya. Jadi paradigma stimulus respon yang negatif kita rubah menjadi respon yang positif, di mana sesuai dengan teori kontrol bahwa kebutuhan kita ini tidak sama, berbeda. Bahwa di dunia ini dari miskonsepsi yang kita selama ini alami, maka kita mencoba pembelajaran dengan membangun paradigma baru, di mana pembelajaran dalam paradigma baru ini adalah pembelajaran dengan paradigma yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran, yaitu berdiferensiasi. Ya, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi untuk menjadi atau mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa itu dimensinya? Mungkin Bapak Ibu yang tidak mengajar di kelas 10-11, inilah dimensi profil Pancasila. Yang pertama apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus berharap mulia. Yang kedua,
berkebenekaan global. Ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Keenam, mandiri. Nah, ini yang harus kita pahami di dalam membentuk profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi yang harus kita bangun di dalam yang positif. Kenapa? Nah, ini alasannya. Alasannya adalah suasana positif sangat mendukung terlaksananya pembelajaran yang kondusif. Suasana positif akan membuat lingkungan belajar lebih menyenangkan sehingga berkata disipliner yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai dan keyakinan. Ya. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan nilai saling menghormati. Bagaimana kita bisa memunculkan nilai saling menghormati? Pamannya Agus adalah tindakan yang diberikan kepada seseorang, keinginan dan kesadaran dari dalam diri peserta didik itu sendiri. Ya. Suasana positif juga akan membangun karakter positif peserta didik, nilai gotong royong, nilai kreatif, nilai bernalar kritis, dan mandiri. Ada beberapa nilai-nilai kebajikan yang sudah dikamuskan atau dibukukan. Ini yang perlu kita pahami, Bapak Ibu. Di antaranya, menurut profil pelajar Pancasila, tadi saya sudah sebutkan nilai-nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila ada 6, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kedua, berkebenekaan tunggal ika. Yang ketiga, gotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, kreatif. Keenam, bernalar kritis. Sekarang mohon bantuan Bu Elita sebutkan nilai kebajikan menurut Ibu. Bahwa di dunia ini untuk karakter untuk menjadi anak yang mandiri, di mana dia bisa melakukan apapun untuk bisa survive dalam hidup ini. Selain itu juga mereka harus menjadi pribadi yang jujur, karena dengan jujur adalah modal dasar untuk mereka bisa melangkah lebih maju ke depan. Itu Pak. Saya terima kasih. terima kasih Bu Elita, kita berikan aplaus biar tidak ngantuk. Bu Eva, Nilai kebajikan pada pada keterampilan hidup. Anak itu mempunyai skill, ya, terampil, percaya diri, terus aktif, lurus, ya, tidak merendahkan orang lain, dan menjadi diri yang baik. baik, terima kasih Bu Eva, kita berikan aplaus. Nah, jadi menurut ya contoh, lalu nilai kebajikan berdasarkan keterampilan hidup, ya. Dan semuanya ini sebenarnya pada diri kita maupun pada murid kita ini sudah dimiliki dan sudah ada. Tinggal bagaimana kita memunculkan nilai kebajikan ini, ya. Yang berikutnya, di dalam menjalankan nilai kewajiban itu tidak terlepas dari kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Ya. Ada yang tahu Bapak Ibu nilai kebutuhan dasar hidup kita ada berapa? 5, coba Bu Bil. Baik, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan dalam hidup. Lalu yang kedua, kasih sayang dan rasa terima kasih. Lalu yang ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Oke, baik. Benar ya Bapak Ibu ya? Alhamdulillah. Artinya di antaranya kebutuhan bertahan itu di mana kita butuh makan, butuh pakaian, butuh tempat tinggal, butuh keamanan, butuh kesehatan. Lalu yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima di lingkungan atau di orang yang terdekat kita. Misalkan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Lalu yang ketiga adalah penguasaan yang terdiri dari harga diri, ya, keinginan untuk dianggap,
memimpin, berprestasi, dan didengar, ingin didengar. Ya. Yang keempat adalah kebebasan, di mana di dalam kebutuhan kebebasan pada diri kita, yaitu kita memiliki kemandirian, ya, kita memiliki pilihan, bebas kita memilih yang kita sukai, yang kita inginkan, yang kita butuhkan pada saat itu kita bisa memilih, ya. Lalu mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir adalah kesenangan, di mana dalam kebutuhan manusia kesenangan ini adalah bermain, humor, tertawa, ya, dan sebagainya. Nah, ini adalah 5 kebutuhan hidup kita sebagai manusia yang tidak mungkin lepas dari diri kita. Ya. Kelima-limanya ini kita butuhkan dalam hidup kita. Nah, anak didik kita juga seperti itu. Anak didik kita juga butuh yang namanya butuh bertahan hidup. Anak didik kita juga butuh namanya kasih sayang dari kita, dari orang tuanya, dan juga ini sebagai contoh analisis studi kasus. Ibu Ani, guru kelas 5 SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Agus. Ada di sini Agus? Ada. Ya, nggak pernah masuk Agus ya, sudah lama di absen nggak masuk, nggak bolos. Nah, di sini dikatakan bahwa baik, terima kasih Pak Marfu. Kalau menurut saya, tadi dikatakan Agus ini meminta bekal temannya secara paksa. Bisa jadi memang Agus ini berangkat ke sekolah sudah dalam keadaan yang lapar. Mungkin dia melihat temannya membawa bekal yang mungkin berbeda dari makanan yang biasanya dia makan sehari-hari. Nah, mungkin keinginan rasa lapar itu semakin tinggi. di antaranya kebutuhan bertahan hidup, di mana kita butuh makan, butuh pakaian, butuh tempat tinggal, butuh keamanan, butuh kesehatan. Lalu yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima di lingkungan atau di orang yang terdekat kita. Misalkan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Lalu yang ketiga adalah penguasaan yang terdiri dari harga diri, ya, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, dan didengar, ingin didengar. Ya. Yang keempat adalah kebebasan, di mana di dalam kebutuhan kebebasan pada diri kita, yaitu kita memiliki kemandirian, ya, kita memiliki pilihan, bebas kita memilih yang kita sukai, yang kita inginkan, yang kita butuhkan pada saat itu kita bisa memilih, ya. Lalu mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir adalah kesenangan, di mana dalam kebutuhan manusia kesenangan ini adalah bermain, humor, tertawa, ya, dan sebagainya. Nah, ini adalah 5 kebutuhan hidup kita sebagai manusia yang tidak mungkin lepas dari diri kita. Ya. Kelima-limanya ini kita butuhkan dalam hidup kita. Nah, anak didik kita juga seperti itu. Anak didik kita juga butuh yang namanya butuh bertahan hidup. Anak didik kita juga butuh namanya kasih sayang dari kita, dari orang tuanya, dan juga Terima kasih Bu Susi. Tadi kita dengarkan jawaban dari Bu Susi bahwa dia itu memaksa makanan temannya karena lapar, ya Bu Susi. Kalau dianalisis tentang kebutuhan dasar hidup manusia, kira-kira kebutuhan apa yang Agus ingin penuhi? Tangannya, tangan. Tadi kan ada 5 ya. Pertama, bertahan hidup. Ya, kedua kasih sayang, ketiga penguasaan, kebebasan, kesenangan. Jadi kalau kita analisis, Agus itu Dia ingin bertahan hidup. ingin bertahan hidup. Benar Bapak Ibu? Benar. Ya, kata Bu Eva, tapi kan enggak juga. Coba Bu Eva pendapatnya. Coba Bu Eva. Apa alasannya? Kalau menurut analisa saya, si Agus ini cari perhatian. Cari perhatian. Lalu bisa. ya sebagai Bu Ani, panggil Agusnya, ajak ngomong, orang tuanya juga diajak bicara. Ya seperti itu solusinya. Baik, terima kasih. Sepakat teman-teman ya. Bisa juga menurut Bu Eva,
mungkin saja si Agus hanya untuk mencari perhatian temannya gitu ya, agar dia bisa dijadikan perhatian, pusat perhatian dari teman-temannya atau dari guru yang ada. Terakhir mungkin dari Pak Ilham, kira-kira menurut Pak Ilham? Dengan Bu Susi dan Bu Eva, tapi tentu sebagai guru kelas apalagi SD tadi Pak ya, ya mungkin untuk lebih mengenal latar belakang si Agus ini, dilihat dari bagaimana kondisi keluarganya, apakah mampu atau tidaknya, dan bagaimana si Agus itu mendapat perhatian dari orang tuanya di rumah. Bisa jadi hal yang dilakukan oleh si Agus tersebut ya salah satunya kurang dari kebutuhan dasar kasih sayang di rumah, ataupun mungkin efek dari tontonan dia terkait dengan bagaimana dia ingin menguasai ya, kebutuhan yang ketiga itu penguasaan terhadap orang lain. Tapi tentu dasarnya adalah bisa jadi terkait dengan petani itu. Tapi yang tentu kita gali dari ibu tersebut ya bagaimana kondisi si Agus itu di rumah. Itu jadi intinya Pak Ilham ingin menganalisis kebutuhan tentang kasih. Maka kebutuhan yang diinginkan adalah kebutuhan untuk kebebasan. Dia membutuhkan akan pilihan. Dia ingin merasakan menu temannya seperti apa gitu ya. Dan yang terakhir, apabila jawaban Agus itu karena iseng ya, dia menikmati ekspresi wajah temannya ya. Masih yang ada pada perilaku manusia itu ada dua, yaitu motivasi ekstrinsik dari luar dan motivasi intrinsik. Di antaranya motivasi dari luar, misalkan untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, maka motivasi kita harus, misalnya anak ya, anak murid, insya Allah kita menjadi orang yang sukses misalkan. Maka siswa kita harus punya ya motivasi dari dalam diri kita bahwa dia harus menghargai diri dia sendiri. Nah ini motivasi perilaku manusia. Tidak sesuai. Bu Eva. Konsekuensi itu akibat yang dilakukan, akibat dari sesuatu yang dilakukan, baik itu bisa positif dan bisa negatif gitu. Jadi konsekuensi itu adalah akibat yang dilakukan. Buat di kelas harus kita buat kesepakatan misalkan pada konsekuensi itu ya. Jadi ini yang disebut dengan insya Allah kita menjadi orang yang sukses misalkan. Maka siswa kita harus punya ya motivasi dari dalam diri kita bahwa dia harus menghargai diri dia sendiri. Nah ini motivasi perilaku manusia. Nah pada saat kita melanggar kesepakatan itu berarti kita melanggar konsekuensi ya. Jadi antara hukuman dengan konsekuensi itu beda. Yang terakhir restitusi. Nah di sini sudah dijelaskan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ya, di mana prosesnya dilakukan secara kolaborasi. Ya. Jadi kalau selama ini guru BK, guru wali kelas, ya, kesiswaan melakukan proses pembinaan terhadap anak-anak kita yang melanggar tata tertib, itu yang disebut dengan restitusi. Jadi restitusi itu adalah kolaborasi antara beberapa teman, beberapa guru untuk menyelesaikan sebuah masalah yang dihadapi baik oleh guru maupun murid gitu ya. Sehingga kalau kita sudah berkolaborasi, keputusan yang dihasilkan bukan berasal dari satu pihak saja, bukan. Tapi keputusan yang sudah sama-sama dipahami, ya. Kalaupun membuat merasa bersalah, atau posisi teman, atau pemantau, atau manajemen, anak tersebut untuk, ya, mencari solusi, mencari jawaban, ya, memberikan kesempatan untuk berpikir atas kesalahan yang dia lakukan seperti apa. Nah ini seperti itu ya. Nah di sini ada filmnya, bukan film ya, namanya tayangan dari Kementerian Bapak Ibu. Kalau
5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi Posisi apa ini Bapak Ibu? Siapa nih gurunya? menghardik, menunjuk-nunjuk, meyakini, dan senang ya bikin ibu susah ya. Kalau kamu keras lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah. Gimana ini? Lari kenceng. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas. Terjadi dialog ya. Terjadi dialog dan mencari solusi. Orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik. Oke, cukup ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah banyak menonton video ini di TNM, ada ya, bisa ditonton dan inti ada di kelas. Ya. Nah di sini ada beberapa pertanyaan bagi kita yang bisa kita introspeksikan terhadap diri kita. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira pertanyaan ini pertanyaan guru yang bagaimana nih? Membuat siswa merasa bersalah. Lanjut, kita lihat yang berikutnya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa nih? Menghukum ya, menghukum. Apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, ya. Ayo lakukan demi Bapak Ibu. Teman, ya. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa nih? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Menghukum atau merasa bersalah. Ini menghukum ya. Artinya selama ini di sekolah kita hanya ada peraturan kelas atau peraturan sekolah, bukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Karena dibuat satu pihak oleh pihak yang menguntungkan. Ya, pihak yang menguntungkan. Kalau keyakinan kelas dibuat bersama-sama. Nah, misalkan ayo keyakinan kelas kita di ruangan ini apa kira-kira dalam kegiatan pembelajaran kita, misalkan Bapak Ibu. Posisi B dan A. Kalau Ibu posisi B berarti teman sebelahnya posisi A. Upayakan posisi teman A atau B ini memaksa genggaman tangan teman samping kanannya. Silakan. Saya kasih waktu 5 detik saja. Direbut, dibuka sama Bapak atau Ibu. Paksa. Silakan. Bu Rosdiana pegang tangannya Bu Lala pegang tangannya Bu Lala. Saling memaksa membuka.
Terserah. Ibu bisa membuka, bisa mempertahankannya, terserah. Ya, silakan. Saya beri waktu 5 detik. 2, 3. Sekarang saling memaksa membuka. Terserah. Tangannya terlalu kuat. Terlalu kuat. Kenapa itu terjadi? Saya lemah. Karena saya kurang kuat, Pak. Karena musim ini kurang kuat. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari hal itu. Ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat diri kamu. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Kita juga memberikan hak anak untuk kita lindungi. Ya, pada saat anak melakukan kesalahan kita berikan perlindungan seperti itu. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Apakah keyakinan kelas kita? Kita tanya. Pada saat kamu melakukan kesalahan, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Misalkan tidak menghormati. Ya. Lalu yang kedua, misalkan tidak jujur dan sebagainya. Ya. Nah itu. Oke. Nah ini ada kasus. Ini kasus yang saya ambil dari anak saya di kelas IPA. Ya, mudah-mudahan bisa videonya jalan. Oke, videonya kayaknya stop ya. Ya, saya rasa sudah berakhir untuk ini kasus-kasus saja ya. Di sini kalau kita lihat, ini kasus yang saya buat. Nah, kita ini menstabilkan identitas Bapak Ibu. Saya marah-marah Pak, saya maki-maki api dan tanpa sadar saya menjebrak pijanya. Iya, masa saya diam saja sih Pak, saya sudah sangat susah payah mengerjakan tugas, tetapi Raffi hanya mencontek tanpa berusaha sendiri. Menjalaninya, namun hal ini kita mengingatkan kembali dalam menyelesaikan suatu permasalahan siswa kita harus gunakan restitusi atau segitiga restitusi, di mana kita mencoba untuk menjadi seorang guru yang posisinya adalah posisi siapa Bapak Ibu? Manajer, posisi manajer. Oke, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum diakhiri Bapak Ibu? Cukup? Jelas ya Bapak Ibu? Ya, terima kasih. Nanti materi ini akan saya sampaikan ke teman-teman. Sekiranya memang cocok silakan dipelajari lebih lanjut. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Marfu. Kegiatan kita pada siang hari ini sudah kita ikuti dengan diskusi yang cukup menarik. Kita akan segera menutup kegiatan kita pada siang hari ini tentang diseminasi aksi nyata budaya positif yang sudah disampaikan oleh Bapak Marfu MPD. Baiklah, untuk menutup kegiatan kita pada siang hari ini, kita akan menutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.
Apabila ada kekurangan saya di dalam menyampaikan acara ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuyun gak jadi? Masih bisa? Bisa sebentar. Bapak Ibu fotonya sebentar. Ya, boleh. Versi kurikulum Merdeka yang saya ikuti pada minggu lalu selama 5 hari, tepatnya di P4 Jakarta atau di P2KPPK Durensawit. Sekedar informasi saja, kemungkinan pelatihan ini akan bergulir, jadi kemungkinan nanti Bapak Ibu juga akan ada yang mengikuti. Nah, bagian dari pelatihan ini adalah pengimbasan, yaitu diseminasi. Ada beberapa materi yang memang kami terima pada saat pelatihan, diantaranya adalah P5, lalu PMM, lalu ada AKM, lalu ada juga kita menerima mengenai literasi numerasi, dan yang terakhir mengenai yang katanya sih 3 dosa besar pendidikan. Seperti itu, diantaranya adalah bullying, pelecehan seksual, dan intoleransi. Nah, kebetulan kami diminta untuk mengambil salah satu materi yang disampaikan, dan saya mengambil PMM. Dengan pertimbangan rekan-rekan saya, Bapak Ibu guru sudah sangat familiar dengan PMM ini, saya jujur saja mulai membuka mata ketika mengikuti pelatihan itu, walaupun sebelumnya ya mungkin agak-agak malas gitu ya mengerjakannya, tapi dengan mengikuti implementasi kemarin ternyata tidak sesulit yang saya bayangkan. Baik Bapak Ibu, mungkin bisa dibantu untuk dokumentasinya ya Bu Devita, terima kasih. Bapak Ibu, pada saat pelatihan kemarin kami masing-masing sekolah diminta untuk membuka rapot sekolah berkaitan dengan pengerjaan pelatihan mandiri yang ada di platform Merdeka Mengajar. Dari sekian banyak kegiatan yang ada di PMM, memang pelatihan mandiri menjadi indikator sekolah, menjadi rapot sekolah, dan itu menjadi penilaian tersendiri dari dinas terhadap sekolah. Nah, pada saat saya membuka rapot SMA 22, memang cukup miris gitu ya. Mungkin saya juga punya kontribusi di sini. Ketika saya membuka SMA 22 Jakarta Timur, kita masuk ke dalam kategori tipe sekolah mandiri berubah, gitu ya Pak Marku. Lalu jumlah guru yang aktif plus kepala sekolah itu terdata 55 orang. Mudah-mudahan ini tidak salah datanya. Lalu dikatakan di sana untuk menonton tayangan video pelatihan mandiri kita termasuk cukup tinggi. Senang kita nonton gitu ya. Kan banyak tuh pada setiap modul ada tayangan-tayangan video. Nah, itu kita dikatakan cukup punya respon yang baik terhadap tayangan tersebut. Jadi penilaian kita terhadap menonton video itu cukup tinggi. Lalu jumlah hari belajar ini berkaitan dengan kegiatan kita mengikuti pelatihan mandiri tersebut. Ternyata terdeteksi kita sedikit kategorinya rendah. Lalu untuk akses halaman referensi di pelatihan mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Kinanti dari kelas 12 MIPA 5. Saya senang sekali bisa berdiskusi dengan Pak Marku untuk mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas. Saya akan lebih bersabar dan menghormati teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri dari kelas 12 MIPA 5. Saya berterima kasih kepada Pak Marku. Saya merasa senang karena setelah diajak berdiskusi untuk mendapatkan solusi atas masalah yang saya lakukan. Saya tidak akan bergadang lagi sehingga bisa datang ke sekolah tepat waktu. Terima kasih.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Asmara Kamiati, guru matematika di SMA Negeri 22. Hari ini kami semua guru menghadiri aksi nyata yang dilakukan oleh Bapak Marpu ya selaku calon guru penggerak, yaitu mengenai budaya positif yang memang sedang digalakkan oleh sekolah-sekolah yang ada di DKI maupun di seluruh Indonesia, di seluruh provinsi di Indonesia. Berdasarkan apa yang sudah kami hadiri mengenai aksi nyata yang dilakukan oleh Bapak Marfu, ternyata materi itu bagus sekali untuk para guru, ya terutama mengenai materi mengenai bagaimana seharusnya guru yang baik menghadapi para peserta didik di sekolah. Dengan adanya aksi nyata ini yang materinya adalah mengenai budaya sekolah, para guru sangat antusias mengikutinya, dan nantinya ke depannya maka para guru mudah-mudahan ada perubahan sikap di dalam menyampaikan materi maupun perlakuan guru terhadap semua siswa, sehingga siswa ini merasa nyaman ya berada di sekolah, tidak ada tekanan, tidak ada paksaan, dan mungkin timbul dari kesadaran dan tanggung jawab mereka sendiri. Mungkin itu saja ya hasil daripada aksi nyata yang disampaikan oleh Bapak Marpu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan testimoni tentang aksi nyata diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh CGP Pak Marpu. Tadi sudah disampaikan di ruang guru bersama guru-guru atau teman sejawat, dan sudah disampaikan cukup bagus atau luar biasa. Penyampaiannya juga lengkap gitu ya, dari pembukaan, kemudian inti penyampaian materi, dan diselingi dengan ice breaking gitu. Dan respon dari teman-teman guru juga positif. Mereka memahami apa yang disampaikan oleh Pak Marpu. Semoga guru-guru di SMA 22 dapat memahami tentang budaya positif dan bisa menerapkannya dalam proses pembelajaran. Itu saja yang bisa disampaikan dari saya. Terima kasih, tetap semangat.